Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kode etik guru dan kode etik BK dengan anggota kelompok yang pertama Adityo Imanda dengan NIM 2005027, yang kedua Noni Jeffrey 2004074, dan saya sendiri Fadila Nuriantika 2005009. Berikut penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh Noni Jeffrey. A. Pengertian kode etik. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Apabila anggota kelompok profesi itu menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. B. Ruang lingkup kode etik. 1. Etika terhadap peraturan perundang-undangan. Guru mutlak mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Untuk menjaga agar guru tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan, pemerintah dalam bidang pendidikan diatur kode etik guru. 2. Etika terhadap organisasi profesi. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan martabat profesinya. 3. Etika terhadap teman sejawat. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 4. Etika terhadap anak didik. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. 5. Etika profesional terhadap tempat kerja. Guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan visi pendidikan nasional. 6. Etika terhadap pemimpin. Sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif. Dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun luar sekolah. Oke, kode etik BK. Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi untuk kebaikan. Kode etik dalam satu jabatan bukan merupakan hal yang baru. Tiap-tiap jabatan pada umumnya mempunyai kode etik sendiri-sendiri. Sekalipun tetap atau kemungkinan bahwa kode etik itu tidak secara formal diadakan. Kode etik dalam bimbingan dan konseling dimaksud agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta diharapkan dan menjadi semakin baik. Lebih-lebih di Indonesia, di mana BK masih relatif baru. Kode etik ini mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa kaiban dan menyenangkan. Menurut Walgito 2010-37, ada beberapa kode etik bimbingan dan konseling tersebut, antaranya yang pertama, pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang BK harus memegang teguh prinsip bimbingan dan konseling. Yang kedua, pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang sebaiknya dengan membatasi diri pada keahlian atau wewenangnya. Oleh karena itu, pembimbing jangan sampai mencampuri wewenang dan tanggung jawab yang bukan wewenang atau tanggung jawabnya. Yang ketiga, karena pekerjaan pembimbing berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi orang, maka seorang pembimbing harus yang A. dapat memegang atau menyimpan rahasia klien dengan sebaik-baiknya. Yang B. mewujudkan sikap hormat pada klien. Yang C. menghargai bermacam-macam klien. Jadi, dalam menghadapi klien, pembimbing harus menghadapi klien dalam derajat yang sama. Yang keempat, pembimbing tidak diperkenankan. Yang A. menggunakan tenaga pembantu yang tidak ahli atau tidak terlatih. Yang B. menggunakan alat-alat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang C. mengambil tindakan-tindakan yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik.
bagi klien. Yang D. Mengalihkan klien terhadap konselor lain tanpa persetujuan klien. Yang kelima, meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan dan keahliannya atau di luar keahlian stafnya yang diperlukan dalam bimbingan konseling. Yang keenam, pembimbing harus selalu menyadari tanggung jawabnya dan yang berat, yang memerlukan pengabdian sepenuhnya. D. Sanksi kode etik. Konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tulisan. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan ABKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling di Indonesia. Yang keempat, pencabutan lisensi. Dan yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.